And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. We're going to have peace. It started off with Gaza, the Middle East. We've got peace in the Middle East, tremendous peace in the Middle East. Nobody thought that was possible. And that happened by taking out the Iran nuclear threat. Without that, it could have never happened. But the board is going to be, I think, really fantastic. And I think it'll be the most prestigious board of any board ever in world history. Thank you very much. Coba bayangin, Donald Trump lagi berdiri di panggung World Economic Forum di Davos. Di depan pemimpin dunia, dia pamer ide besar, Board of Peace. Menurut Trump, ini badan internasional baru yang bisa mempercepat rekonstruksi Gaza, mengakhiri konflik Palestina-Israel, bahkan disebut-sebut bakal jadi saingan PBB. Trump bilang hampir 60 negara diundang, dan yang bikin semua mata melirik, dia klaim Rusia ikut. Ke wartawan, Trump bilang santai, Putin sudah terima undangan, dia join. Tapi tunggu dulu, besoknya Vladimir Putin muncul di rapat Dewan Keamanan Rusia, senyum tipis dan bilang, tunggu dulu, kami lagi pelajari. Dan kalau join, syaratnya jelas, hak rakyat Palestina harus dijamin penuh sesuai resolusi PBB. Kalau enggak, no deal. Yang bikin dunia heboh, Putin langsung tawarin 1 miliar US dollar dari aset Rusia yang dibekukan di Amerika sejak perang Ukraina. Duit itu buat Board of Peace, khusus bantu Gaza. Ini bukan cuma donasi biasa guys. Ini kayak Putin bilang, oke Trump, gue main di meja lo, tapi pakai duit lo sendiri yang lo bekukan buat hukum gue. Balas dendam level dewa atau strategi jenius? Hari ini kita ceritain step by step apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini penting banget dan apa artinya buat dunia. Termasuk buat kita di Indonesia yang dukung Palestina. Jadi tetap stay tuned, like dulu kalau penasaran. Subscribe biar nggak ketinggalan update geopolitik ini, oke? Jadi ceritanya dimulai dari akhir 2025, pas Trump balik jadi presiden. Dia punya 20-point plan buat akhiri perang Gaza yang udah bikin ratusan ribu korban sejak 2023. Salah satu poin utamanya, bikin Board of Peace, badan transisi internasional yang awasi rekonstruksi Gaza. Konsepnya sederhana, tapi ambisius. Badan internasional transisi yang mengelola Gaza pasca perang, tugasnya bangun rumah sakit, sekolah, air bersih dan makanan, infrastruktur dasar, sampai bantu Palestina punya pemerintahan sendiri lagi. Trump bilang, PBB terlalu lambat, ini harus cepat. Cara gabungnya, 3 tahun pertama gratis. Mau kursi permanen? Bayar 1 miliar dolar. Uangnya langsung dipakai buat Gaza. Israel langsung bilang siap gabung. Beberapa negara ikut, tapi Eropa mulai ragu. Prancis dan Jerman bilang, ini kelihatan kayak PBB versi Amerika. Nah, biar kelihatan benar-benar global, Trump pengen Rusia masuk. Undangan pribadi dikirim ke Putin. Dan di Davos, Trump dengan percaya diri bilang, Putin sudah setuju. Masalahnya, Putin punya rencana sendiri. Dan pada tanggal 21 Januari 2026, Putin gelar rapat Dewan Keamanan Rusia. Dia bilang santai, kami memang terima undangan dari Trump. Dokumennya sedang dipelajari. Kami konsultasi dengan mitra strategis. Tapi lalu dia pasang garis merah. Proses ini harus mengarah ke solusi jangka panjang berdasarkan resolusi PBB. Hak rakyat Palestina, negara sendiri, akhir pendudukan, hak menentukan nasib. Harus dijamin. Pesannya jelas, no Palestine rights, no deal. Putin juga tekankan, fokus Board of Peace harus ke kebutuhan dasar Gaza, kesehatan, air, makanan, dan infrastruktur. Lalu muncul bom besar. Rusia siap menyumbang 1 miliar dolar dari aset Rusia yang dibekukan Amerika Serikat sejak 2022 akibat perang Ukraina.
Total aset Rusia yang dibekukan ratusan miliar dolar. Putin bilang dana ini bisa dipakai bantu Gaza. Sisanya bisa untuk rekonstruksi Ukraina setelah ada perdamaian. Besoknya, Putin rencananya ketemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan juga utusan Trump seperti Jared Kushner dan Steve Witkoff yang datang ke Moskow. Jadi, Putin gak cuma bilang iya atau tidak, dia main catur. Tawarin duit gede pakai duit sanksi Amerika Serikat sendiri sambil tarik garis merah soal Palestina. Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 миллиард США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, ini balas dendam atau strategi jenius? Sekarang kita bedah pelan-pelan. Pertama, Putin langsung mengunci narasi. Rusia pro-Palestina. Secara historis memang begitu. Dan ini bikin Rusia dapat simpati besar dari dunia Arab, Muslim, dan Global South. Di media sosial, banyak yang mulai nyebut Putin pahlawan Palestina. Kedua, ini tekanan langsung ke Trump. Trump ingin Board of Peace jadi legacy. Tapi kalau Rusia ikut dengan syarat resolusi PBB, Board of Peace gak bisa sepihak ke Israel. Apalagi Trump sudah klaim Putin setuju, sementara Putin bilang masih dipelajari. Trump kelihatan overclaim. Ketiga, koneksi ke Ukraina. Putin seolah bilang, gue bantu Gaza, lo bantu damai Ukraina. Aset beku jadi bargaining chip raksasa, tapi ada resikonya. Kalau Trump nolak syarat Palestina, Rusia bisa mundur. Board of Peace jadi lemah. Ketegangan Amerika Serikat Rusia bisa makin panas. Buat Palestina, ada peluang bantuan cepat $1 miliar. Ini bukti, dukungan ke Palestina masih kuat secara global, meski jalurnya makin kompleks. Lebih lanjut, jika terrealisasi, dampak jangka pendek, rekonstruksi Gaza bisa jalan lebih cepat. Dan jangka panjangnya, ini bisa jadi katalis perdamaian, atau justru gagal total kalau ego politik menang. Prediksi realistis, Rusia akan ikut kalau Trump mau kompromi soal Palestina dan Ukraina. 2026 bukan akhir konflik, tapi awal negosiasi besar dunia. Dan terlepas dari apapun, intinya jelas. Putin tidak menolak Trump secara frontal, tapi juga tidak menelan mentah-mentah tawaran itu. Dia membalas dengan cara paling cerdas, gue ikut, tapi Palestina harus jadi prioritas. Dan dananya dari aset Rusia yang justru dibekukan Amerika sendiri. Ini bukan sekedar donasi, ini pesan politik kelas dunia. Balas dendam bisa jadi, tapi lebih dari itu. Ini adalah strategi geopolitik dingin yang memaksa Trump dan Amerika Serikat bermain di aturan yang lebih adil. Kalau Trump menerima syarat Rusia, Board of Peace bisa berubah arah ke Palestina, mendapat posisi yang lebih kuat. Tapi kalau Trump menolak, dunia akan melihat dengan jelas siapa yang benar-benar mau damai dan siapa yang hanya mencari panggung politik. Buat Palestina, ini bisa jadi peluang besar di tengah penderitaan yang terlalu lama. Buat dunia, ini sinyal bahwa peta kekuatan global tidak lagi sepenuhnya dikendalikan satu pihak. Dan buat kita di Indonesia, cerita ini mengingatkan satu hal penting. Isu Palestina masih hidup, masih diperjuangkan, dan belum selesai. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kalian. Menurut kalian, apakah Putin benar-benar akan bergabung? Atau ini hanya langkah tekanan sebelum negosiasi yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau menurut kalian ini momen geopolitik besar. Share ke teman-teman yang suka bahas isu dunia. Subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update panas geopolitik global. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari Indonesia, Free Palestine.